Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rifda Kalisa dari tim Millennials yang akan membantu dari tim Sejauh Mata Memandang untuk proyek kali ini. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama rekan saya. Saya Joshua dari tim Millennials juga yang akan membantu teman-teman dari Sejauh Mata Memandang. Halo Rifda, halo Joshua. Sebelumnya selamat ya udah terpilih jadi buat bantu kita nih ngurus konten-konten di Sejauh Mata Memandang. Aku juga di sini nggak sendiri, ada rekan aku juga, Nafisa, yang mungkin kita bakal banyak tanya-tanya nih terkait rencana program kalian. Mungkin dari Nafisa mau perkenalkan diri nih ke Iya, Rifda atau Joshua. iya, makasih Nabila. Kenalin, aku Nafisa dari tim Sejauh Mata Memandang. Mungkin kita bisa bekerja sama ya dari tim Sejauh Mata Memandang dengan tim Millennials. Ya, baik, lanjut aja. Oke, Semoga kita bisa lanjut. silakan. Berjalan lancar ya. Oke, siap. Ini Amin. izin share screen dulu ya untuk presentasi hari ini. Iya, Oh iya, silakan. Udah kelihatan ya presentasinya? Udah aman kok. Ya, jadi ini presentasi untuk konten marketing untuk Sejauh Mata Memandang yang udah disiapin nih sama tim Millennials. Nah, ini brand kali ini dengan tagline Sejauh Mana Kamu Peduli. Boleh dibantu dengan Joshua untuk presentasinya? Oke, jadi proyek kita kali ini adalah tentang Sejauh Mata Memandang. Jadi Sejauh Mata Memandang sendiri itu terinspirasi dari berbagai hal kecil yang membuat kita cintai sama Indonesia. Berfokus kepada produksi produk berbahan katun, linen, dan juga tensel, lalu menggunakan tekstil daur ulang yang terbuat dari bahan limbah prakonsumsi yang diolah menjadi bahan baru. Mengusung konsep slow fashion, Sejauh berkomitmen untuk mendorong sirkularitas dan menjaga hutan yang terancam punah untuk membantu keselamatan lingkungan kita. Oke. Nah, jadi sejauh ini mengembalikan industri fashion ke tradisi aslinya sebagai slow fashion untuk terus memberi kembali kepada masyarakat, mendukung kemanusiaan dan melindungi lingkungan. Sejauh memposisikan diri sebagai simbol status yang berharga, menawarkan produk berkualitas tinggi dan dengan biaya yang premium. Berkomitmen untuk menjadi pemimpin dunia dalam industri mode yang memperkenalkan warisan budaya Indonesia. Nah, jadi yang saya lihat nih ya, dari produknya Sejauh Mata Memandang ini menarik sih ya. Jadi kain tensel memiliki beberapa fitur keberlanjutan yang sangat baik dari proses produksinya, termasuk mendaur ulang air dan bahan kimia sehingga limbahnya itu berkurang. Stoknya terbatas per koleksi. Nah, generasi muda sudah memahami bagaimana corak tradisional Indonesia ini memiliki nilai yang tinggi. Namun, selama ini kebanyakan tersedia dalam warna yang gelap aja nih, seperti warna coklat dan hitam, dengan model yang monoton. Nah, karena itu, Sejauh mengembangkan koleksi corak Indonesia yang berwarna cerah, dengan motif yang kontemporer. Jadi, Sejauh mengutamakan kenyamanan dan juga menyesuaikan dengan gaya harian sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Nah, jadi kita sudah mengelompokkan itu target-target yang dari klien kita dari Sejauh Mata Memandang. Jadi demografiknya itu adalah wanita yang berusia mulai dari 20 sampai 45 tahun dan untuk kelasnya itu adalah kelas menengah ke atas. Dan untuk geografisnya itu ada masyarakat perkotaan di seluruh penjuru Indonesia. Dengan kebiasaannya itu ingin mendapatkan fashion yang bernilai tinggi dari produk dan sejauh untuk tampil memukau di acara formal. Dan psikografisnya itu adalah tertarik dengan fashion yang memiliki sentuhan budaya Indonesia serta sangat peduli terhadap lingkungannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari produknya Sejauh Mata Memandang nih ya. Oke. Nah, Ini tuh dilihat nih dari berarti Oke, gimana?
Oh enggak, silahkan lanjut dulu aja. Oke, siap. Nah, jadi Ah, bisa dilihat nih untuk packagingnya. Nanti kita bantu untuk untuk pilihin dari bahan yang bisa didaur ulang, dan kita akan bantu untuk lihatkan nih kepada konsumen untuk proses pengemasan dari produknya gitu. oh berarti nanti ini bakal dibuat konten juga ya? Iya, Iya, betul. betul sekali. Jadi, seperti yang kita lihat, kalau misalnya dari TikTok atau di media sosial lainnya, itu banyak banget bisnis yang udah mulai kayak memperlihatkan dapurnya mereka lah, mulai dari proses produksinya sampai ke packagingnya juga. Nah, ini bisa jadi eh, apa ya, jualannya dari sejauh mata memandang, karena sejauh ini udah pakai packaging yang ramah lingkungan juga gitu dalam pengiriman paketnya. Oke, berarti bakal dibuat konten video ya? Nah, itu kira-kira bakal diposting di semua sosmed atau cuma salah satu sosmed aja sih? Rencana dari kalian? Soalnya rata-rata kan emang banyak yang bikin kayak gini, terus cuma kayaknya seringnya diposting di ini deh, Instagram, di Reels gitu. Kalau dari tim milenial sendiri, rencana planningnya kayak gimana nih? Nah, boleh. Kalau dari aku juga benar, itu Reels. Apalagi kan sekarang banyak yang suka nonton video-video singkat ya, daripada baca doang gitu. Jadi kita bisa buat video Reels sih. Terus karena video Reels ini bentuknya itu sama kayak TikTok, itu bisa juga satu video kita post ke TikTok dan ke Reels. Oh, berarti bakal dua-duanya ya. Oke, oke. Menarik sih. Bisa dilanjut aja nggak apa-apa, silahkan. Ya, dilanjut ya. Boleh, Joshua. Nah, ini yang saya lihat unik dari project selanjutnya itu, dengan harga yang bisa dilihat nih, harganya 2 juta untuk satu produknya. Nah, jadi nanti harga tersebut jika customer udah membeli produk kita, produk dari Sejauh Mata Memandang, bisa juga untuk berkontribusi untuk memberikan satu pohon yang untuk ditanam, dilindungi, dan juga direstorasi. Jadi beli produk dari Sejauh Mata Memandang bisa bermanfaat ya untuk lingkungannya. Gitu. Oh iya. Mau nanya nih, tadi Iya. kan satu produk dibeli sama dengan satu pohon ditanam. Nah, itu mungkin pengen tahu nih, kayak mana sih kalian bisa jelasin ke konten yang kalian buat nantinya, bahwa kita itu menjelaskan bahwa satu produk dibeli sama dengan satu pohon ditanam, seperti itu Iya, mungkin kontennya itu. soalnya kan kalau emang produk-produk kita kan emang rata-rata lumayan ya, harganya mungkin nggak menjangkau semua halayak lah, 2 Iya, juta tuh. benar. Nah, kalau dari kalian sendiri tuh gimana sih ngeyakinin audiens kita tuh, pelanggan kita buat beli produk kita? Soalnya kan kita cuma kayak mengiming-imingi satu pohon nih. Sedangkan produk lain pun juga ada yang mungkin menawarkan hal serupa, tapi dengan harga yang lebih murah dari produk kita. Nah, kalau taktik Iya, dari kalian tuh betul. gimana sih? Biar konten kita tuh kayak lebih menarik gitu. Benar. Kalau dari aku, pertama sih kami yakin kalau misalnya sejauh ini udah punya target marketnya sendiri gitu. Target marketnya memang beda mungkin dengan produk yang lebih murah itu. Ini target marketnya emang mereka yang mau berkontribusi dan mau mengeluarkan uangnya gitu untuk lingkungan gitu. Terus mereka juga biasanya punya apa ya, udah tahu gitu kalau misalnya sejauh ini brand yang bagus banget, jadi mereka tuh nggak akan ragu untuk mengeluarkan dananya di situ. Nah, untuk memperlihatkan ke mereka gimana sih kita beneran nanam pohon, itu nanti kita akan bisa dari tim sejauh mungkin bisa memberikan merchandise gitu. Setiap mereka membeli satu produk, itu merchandise-nya bisa berupa mungkin gantungan kunci atau gelang atau kalung yang membuat mereka tuh apa ya, merasa udah ikut gabung gitu berkontribusi. Terus nantinya juga bisa saat penanaman pohonnya ini bisa kita jadikan konten juga, terus kita juga bisa secara transparan memberitahu ke mereka jumlah pohon yang ditanam gitu. Jadi mereka juga tahu kalau misalnya dalam 1 bulan atau dalam 1 kuartal kita menjual berapa produk dan berapa pohon yang ditanam kayak gitu.
Begitu Oh sih. iya. Oke. Sebenarnya aku ada sedikit request sih terkait yang planning ini. Mungkin kita kayak bisa bikin yang kayak sertifikat yang ala-ala online gitu nggak sih? Soalnya aku pernah lihat juga, ada perusahaan lain tuh kayak lumayan unik gitu, mereka bikin kayak sertifikat buat pelanggannya gitu di-posting di sosial media. Itu kan lumayan nge-branding juga ya. Ya, itu Kira-kira, dari tim millennials bisa nggak sih menyanggupi permintaan itu? bisa dilakukan. Jadi setiap mereka beli, mereka dapat sertifikat gitu ya. Iya, Iya benar. Ya, itu bisa dilakukan sih, memungkinkan untuk nanti dimasukin ke dalam packingnya. pengolahan konten ya nanti diatur aja. Lumayan Oke. menarik itu. Oke. Mau tanya juga, tadi kan katanya kalau brandingnya itu kita satu produk beli sama dengan satu pohon ditanam kan dapat gantungan kunci. Mungkin gantungan kuncinya itu dari kalian itu modelnya yang gimana sih yang melambangkan dari sejauh mata memandang gitu. Biar branding dari sejauh mata memandang itu juga kelihatan gitu loh di hadiah dari yang kalian berikan di konten tersebut seperti itu. Ya, dari Kak Joso mungkin ada ide. Oke. Nah, jadi paling kita bakal tonjolin nih tentang alam sih. Misalkan kayak temanya kayak hutan atau tentang pemandangan atau tentang mungkin satwa-satwa yang mungkin terancam punah. Jadi masih berkaitan lah temanya dengan nature gitu. Seperti Dengan itu sih alam mungkin gitu ide ya. dari kami sih. Betul. Bisa Menarik, gantungnya dari menarik. bunga atau misalnya daun yang dikeringin gitu, terus dijadiin gantungan itu juga bisa sih. Oh Oke, iya, itu menarik, boleh sih, menarik. unik. Boleh Oke, mungkin yang cukup bisa jelas. dilanjut ya. Sudah, Boleh bisa dilanjut. dilanjut. Oke, Kak Joshua, boleh dilanjut. Oke. Jadi sejauh ini nih, sejauh yang sudah terjadi, jadi untuk channel distribusi dari Sejauh Mata Mandang ini sudah menggunakan website, lalu mengadakan pameran-pameran seperti di mall ataupun di exhibition lainnya, dan juga pastinya membuka toko juga di online seperti di marketplace yang sudah ada saat ini. Oke, Seperti selanjutnya itu. untuk branding strateginya, kita mengusung tagline sejauh mana kamu peduli, karena sejauh ini udah menyadari kalau misalnya setiap manusia itu sebenarnya pengen loh berperan sebagai game changer di sekitarnya gitu. Oleh karena itu, kami ingin membantu sejauh untuk berusaha mendorong rasa kepedulian itu melalui tindakan nyata. Terlebih kita lihat kan pesaingnya tuh cukup kuat gitu, mereka memberikan produk yang berkualitas baik juga. Tapi sejauh ini harus berusaha meyakinkan pelanggannya untuk memilih mereknya dengan melakukan banyak kegiatan positif. Dengan membeli produk sejauh, pelanggan juga akan berkontribusi terhadap sesama dan lingkungan. Lalu untuk objektifnya, kami dalam menyusun smart objektif, mulai dari sejauh akan meningkatkan pendapatan 100% per bulannya. Jadi akan kembali 100% lebih banyak dari pemasukan sebelumnya. Lalu sejauh juga akan menjual 180 produk setiap bulannya. Lalu sejauh menggunakan konten yang bermutu untuk memastikan produknya itu terlihat di search engine. Lalu juga membuat konten bermutu di media sosial dan berkolaborasi dengan toko yang inspiratif. Lalu sejauh meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih produk slow fashion. Selain itu, peningkatan pendapatan akan mendorong juga lebih banyak upaya untuk mensejahterakan perempuan pengrajin lokal dan menjaga lingkungan. Lalu tujuan sejauh juga akan berjalan pada kuartal kedua di 2023 ini, yaitu tepatnya bulan April mendatang dengan inventarisasi koleksi khusus dan 200 produk untuk dijual dalam 4 minggu. Lalu ini saya lihat promosi strategi dari sebelumnya yang sudah dijalankan oleh tim sejauh ya. Mulai dari pameran seperti yang tadi udah disebutkan oleh Joshua, pameran, terus ada fashion show juga, ada talk show juga, ada press conference, ada interview juga, sama instalasi. Ini kami contoh fashion show yang udah pernah diusung sama sejauh. Lalu kita juga lihat nih media buying-nya sejauh udah bagus, mulai dari
pernah di Megatron, di majalah, sampai di film. Lalu kita akan mempropos untuk digital marketingnya 3, konten marketing, sosial media marketing, atau email marketing. Tapi kita di sini akan berfokus ke sosial media marketingnya. Ada pilihannya juga nih, 2, visual dan audio visual. Visual ini seperti di Instagram ya contohnya, jadi emang ramah anggarannya, sederhana, tapi cukup ampuh untuk mengkomunikasikan pesan dengan jelas dari brand. Secara visual ini berarti termasuk foto, gambar, grafik, infografis, bagan, GIF, dan lainnya tentang konten apapun yang tidak berbasis teks. Terus untuk audio visualnya ini, seperti kita ketahui, saat ini netizen tuh lebih menyukai hal-hal yang bisa dicerna dengan cepat gitu. Termasuk dengan saat mereka mencari informasi. Oleh karena itu, media audio visual lebih disukai gitu. Terlebih dari data statista, ditemukan bahwa 64 calon pelanggan menonton video informasi suatu produk sebelum membeli. Nah, kita juga lihat TikTok dan YouTube ini efektif untuk membangun brand awareness. Soalnya generasi Y dan Z itu juga lebih suka nonton video YouTube sekarang dibandingkan menonton acara televisi. Nah, untuk konten channelnya rencananya akan ada di Instagram untuk yang visual dan TikTok serta YouTube untuk yang audio visual. Lalu berikut kita paparkan beberapa konten skopnya, pastinya itu tentang lingkungan dan slow fashion, mulai dari penjelasan detail dan keunggulan produk, terus ada tokoh aktivis lingkungan yang mengenakan produk, terus seperti yang tadi kita bahas di awal juga, ada kisah di balik proses pembuatannya yang bertanggung jawab pada setiap produk, ini juga bisa termasuk packaging gitu saat mengirimkan produk, lalu untuk selanjutnya ada kontribusi perusahaan terhadap lingkungan, kesejahteraan pengrajin sampai pendidikan. Terus ada juga nih untuk meningkatkan interaksi dengan pengikutnya, bisa ada ajakan pengikut untuk berbagi aktivitas kecil seputar kepedulian akan lingkungan. Terus ada juga giveaway yang nantinya pemenangnya tuh bisa bergabung sama aksi peduli lingkungan dari sejauh. Terus ada konten bercerita untuk di YouTube atau TikTok, bisa web series, storytelling, atau podcast. Mungkin ada yang mau ditanya dulu dari tim sejauh. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya dari keseluruhan udah agak menarik ya, udah lumayan menarik banget. Apalagi di sini juga ada mau bikin web series ya untuk di YouTube Sejauh Mata Memandang ya. Iya, Nah, ini betul. menarik sih, soalnya sebelumnya kita juga sempat ada yang kerja sama project film juga gitu kan. Cuma kayaknya kalau untuk series pasti budgetnya agak besar ya, kayaknya dari Sejauh Mata sendiri sih budgetnya belum masuk deh kayaknya untuk web series ini. Tapi semisal kalau dari millennials ini konten ini kira-kira emang bagus banget buat kita, mungkin di next pertemuan bisa dibahas lebih detail kali ya terkait yang web series ini. Siapa tahu kan dari tim kita juga bisa masih kompromi lagi nih, masih bisa discuss lebih lanjut kalau emang menarik. Terus sama giveaway ini, rencana giveaway-nya mau kayak gimana? Eh, Kira-kira dibarengin pas tanggal apa gitu? Oke. Soalnya proyeknya juga tadi belum dijelasin kan mau berjalannya di bulan apa. Nah, aku jawab untuk yang web series dulu ya. Untuk web series ini, kalau misalnya memang budgetnya belum cocok dengan tim sejauh untuk di YouTube, kita bisa coba web seriesnya yang lebih singkat gitu di TikTok, yang nggak terlalu, mungkin nggak terlalu sekompleks YouTube untuk persiapannya. Ini bisa kita bahas di meeting selanjutnya. Untuk yang giveaway ini mungkin bisa dibantu jelasin dari Joshua, kira-kira giveaway-nya apa aja sih nanti gitu. Oke, untuk yang hadiah dari giveaway yang bakal kita coba kita coba realisasikan nih untuk hadiah giveaway-nya pasti yang related sama nature ya, sama ya pokoknya sama yang berkaitan dengan produk ini sih. Maksudnya kita misalkan kita akan kasih kayak misalkan apa ya? Sedotan berbahan besi gitu yang ramah Sedotan lingkungan gitu juga. sebetulnya. Iya betul itu maksudnya. Tadi tuh Oh, mikir apa sih yang jadi recycle sedotan? Nah, itu maksudnya ya. benar-benar. Iya Terus betul. kayak Pokoknya tote kita bag. akan bantu yang berkaitan dengan lingkungan deh. Kita opsi Oke. pertamanya, untuk opsi selanjutnya mungkin bisa nanti dari
pengikutnya ini bikin video singkat gitu. Mereka melakukan ini masih relate sama skop yang sebelumnya ya. Mereka melakukan berbagai aktivitas kecil seputar kepedulian lingkungan, misalnya mereka memilah sampah atau misalnya bikin sampah organik jadi pupuk kayak gitu. Ntar misalnya video terbaik juga bisa nih ikut menang gitu, menang giveaway dan ikut aksi peduli lingkungan dari sejauh Oke. itu sih. Nah, Oke, rencana aku mau nanya juga nih terkait sebentar. jam postingnya Oh, itu ya. gimana ya? Oke. Jadi Oke. sebelumnya itu untuk giveaway itu kita rencananya akan ada di 5 Juni ya, bertepatan dengan Hari Lingkungan Sedunia. Nah, untuk jam postingnya eh, ini kita udah siapin untuk Instagram ini setiap hari dari Senin sampai Minggu, sama juga dengan TikTok. Tapi untuk YouTube karena persiapannya emang akan lebih memakan waktu, kita sediain satu postingan di setiap minggu gitu. Untuk jamnya juga kita hasil research kita berdasarkan banyaknya audiens yang mengakses sosial media di jam tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dari sejauh mungkin ada data audiensnya lebih ramai di jam berapa itu boleh didiskusikan lagi nantinya gitu. Lumayan ya, berarti plan dari kalian tuh seminggu full ya konten ini Betul. bakal runningnya. Iya betul. Untuk yang Instagram di TikTok dan TikTok. Hmm, Mungkin oke bisa oke. kita lihat budgetnya dulu biar ada gambaran. Oh Jadi iya nih, boleh. berikut budgetnya untuk berarti kita kan kerjasama dalam 1 bulan ya untuk 7 hari di Mm-mm. sebulan itu ada 28 konten di Instagram, 28 konten di TikTok, dan 4 konten di YouTube dengan rincian biaya yang tertera. Terkait harga, ini berarti yang di sini harga per satu konten ya? Iya, betul. Lumayan juga ya. Sebenarnya kalau dilihat dari budget, sebenarnya agak over budget dari anggaran kita sebelumnya. Nah, Bener. terus, terus mungkin dari YouTube video kan plannya ada 4 video ya. Iya. Dan harganya lumayan nih 5 juta. Mungkin kayaknya kalau dari kita sih maunya lebih fokus ke Instagram, TikTok sama TikTok dulu kali ya. Ya, soalnya Terus dana kita juga belum pas nih untuk harga YouTube videonya. mm-mm. Budget kita kurang cocok gitu. Iya, atau mungkin dari Rifda sama Joshua ada penawaran lain lagi nih terkait konten-konten ini. Soalnya harganya lumayan ya. Bener. Apalagi Iya, YouTube 5 juta. benar. Karena YouTube ini lebih profesional gitu ya. Jadinya kita butuh budget untuk talent, voice over, studio gitu. Terus butuh propertinya juga biayanya. Jadi emang nggak bisa kurang gitu kalau untuk YouTube. Tapi kalau misalnya dari tim sejauh over budget, kita bisa alihin ke yang lain berarti ya. Karena YouTube di durasinya panjang, kita bisa alih ke TikTok mungkin ya. Nah, kalau Oh TikTok iya mungkin sih. kita bisa coba nih. Kita kita bisa akalin lah istilahnya ya. Kalau sebenarnya kalau TikTok itu harganya sebenarnya juga udah oke sebenarnya nggak bisa ditawar-tawar lagi. Cuma kita kasih solusi nih. Jadi kita cariin untuk apa namanya influencer atau talent yang lebih mikro lagi supaya bisa lebih terjangkau lagi untuk harganya. Tapi tetap hasilnya berkualitas juga kok. Tuh. Oh, berarti nanti bakal ada kerja sama influencer gitu ya? Oke, oke. Seperti Menarik biasa, sih. kita udah sisipin juga nanti akan bekerja sama dengan toko inspiratif. Itu bisa kita masukin ke sini TikTok dan YouTube. Tapi karena YouTube tadi belum bisa, jadi mungkin ke TikTok gitu. Berarti secara keseluruhan dari planning ini tuh kerja sama si influencernya udah masuk di budget kalian kan? Gak di kita lagi ya? Tapi kemungkinan akan ditambah sih budgetnya untuk TikTok video gitu. Jadi Wah, tadi Berarti dengan TikTok video ada tambahan harga lagi. ya, tapi nanti kita lihat dulu ya dengan rate eh, talent mungkin kalau misalnya sejauh ada request talent atau misalnya mau propose kayaknya nih cocok deh untuk masuk ke videonya sejauh di TikTok gitu. Kita lihat dulu sih kita sesuaiin lagi dengan rate-nya mereka.
Kalau dari sejauh sih mungkin ada satu tokoh yang pengen banget kita masukin ya, pengen masukin Maudy Ayunda itu kira-kira memungkinkan gak ya? Terus Ya, beserta influencer kecil lainnya. gimana dari Mas Joshua dulu mungkin? Waduh, kalau Maudi Ayunda nih lah. Eh, karena sebenarnya gini loh, Maudi Ayunda kan udah benar-benar punya nama nih ya, maksudnya. Jadi sejujurnya nih dari kita agak susah juga sih sebenarnya. Tapi mungkin ada yang di bawah, mungkin ada yang apa ya, mungkin selevel sama Maudi Ayunda, tapi di harganya di bawahnya dia ada sih kita coba bantu deh. Benar, kita bisa coba cari alternatifnya gitu. Hmm. Iya kalau Maudi Ayunda mohon maaf nih kayaknya agak susah deh. Betul. Oh, berarti terkait orang-orang yang mau kita ajak kerja sama ini mungkin bisa dikasih daftar-daftar Ya, orangnya kali ya buat meeting kita berikutnya biar bisa diseleksi lebih lanjut nih. Tapi Benar. insya Allah dari Joshua sama Rifda kan menyanggupi kan untuk mencari influencer tersebut. Maksudnya yang masih selevel lah kalau emang dari mau di Ayuda tuh emang agak berat ya. betul. Kita punya list sih beberapa talent yang udah pernah kerja sama dengan agensi kita, milenial. Nanti mungkin untuk yang contohnya yang apa pecinta lingkungan itu kita bisa listing sih. Oh iya, oke. Kalau gitu aman Boleh. sih insya Allah. Mungkin dari Nafisa ada lagi mau ditanyakan atau didiskusikan. Mungkin aku mau tanya tentang konten YouTube-nya. Tadi kita budgetnya kurang cocok gitu. Mungkin untuk next pertemuan meeting berikutnya mungkin kita bisa diskusiin lagi gitu sih poinnya untuk harganya. Kalau misalnya kalian masih tertarik dengan YouTube, kita bisa sih dengan budget yang lebih sedikit, mungkin dari apa jenis kontennya tuh bisa berbentuk podcast. Jadi kan podcast nggak terlalu banyak pakai properti, nggak terlalu banyak talent, dan nggak terlalu banyak ke studio atau ke tempat-tempat mana gitu. Jadi itu bisa lebih murah sih. Kalau untuk nextnya masih ternyata masih pengen YouTube gitu, ntar kita bisa coba susun lagi. Oh iya, boleh sih. Oke, Cuma mungkin kalau boleh YouTube boleh. kan orang tertariknya sama sosok yang lagi tren gitu. Mungkin nanti dari Joshua sama Rifda bisa siapin influencer yang ini kali ya, yang terkait dengan lingkungan juga, tapi tuh budgetnya nggak besar-besar banget. Soalnya kan seperti yang kita bilang tadi ya budgetnya nggak Iya, gede gitu. budget kita kurang cocok gitu dengan harga yang ditawarkan. Mm. Ini juga sih bisa dari tim internalnya sejauh juga kalau misalnya budgetnya nggak memungkinkan, mungkin dari tokoh-tokoh sejauh pendirinya itu bisa juga bikin podcast. Jadi itu kan nggak perlu banyak biaya ya, jadi bisa masuk nih ke budgetnya gitu. Oh iya, bagus sih idenya bener-bener bener. Soalnya belum banyak yang tahu juga sih tentang founder dari Sejauh Mata Memandang, jadi menarik banget. Bener. Mungkin bisa direalisasiin. Oke, oke, setuju. Kalau dari aku sih udah gitu aja. Mungkin ada yang mau dijelasin lagi sama Rifda atau Joshua. Dari kami udah sih, mungkin di meeting selanjutnya nanti kita ini atur lagi ya, Joshua ya. Joshua juga Ya, mau ini list talentnya juga. Oke. Oke, berarti sampai sini dulu ya meeting kita kali ini ya. Izin stop. Oke, Kita ketemu lagi mungkin bulan di bulan ini ya pastinya. Mungkin hari Senin ya kita ini lagi ya. Oke. ya Kira- dari Terima tim kasih milenials Rifda. hari Senin bisa nggak kita meeting lagi? Kira-kira Oke, terima kasih. jamnya jam berapa Kak? Maaf. eh jam mungkin abis makan siang aja kali ya biar enak. Atau kita mau makan siang bareng boleh. boleh boleh tuh kalau bisa tuh Oke, biar oke. lebih santai lagi kita ngobrolnya nggak sih? Iya bener, nanti kita atur lah ya. Oke, makasih banyak ya Rifda, Joshua. Semoga kerjasama kita bisa berjalan dengan lancar nih. Jujur aku udah Ya. lumayan terbayang sama konsep yang kalian kasih, sama menarik sih. Insya Allah lancar lah proyek kita kali ini ya. Amin.
Terima kasih. Amin. Terima Dadah. kasih.